itu yang apa mayit sing akeh perbane sing puklek sing apa sing puklek-puklek itu kecelakaan sing cara memandikan itu dibuang oyo carane dibuang dhisik kan kalau dibuang menyakiti perban-perbannya Enggak, maksudnya kasusnya nyoto apa mek andai-andai. banyak kan banyak dari rumah sakit buntelan teman-teman saya itu banyak ada yang enggak maksudnya tukang itu si mayit ono cerita nang aku sekarang saya tanyakan bukan saya ngaji uangnya mati misalnya gimana caranya itu dibuang dulu dibersihin dulu perbannya apa gimana apa langsung di Yang pertama dulu terima kasih dalam keadaan posisinya itu gak normal, ora kenceng kaya wong mati biasanya, itu bagaimana? Yang pertama secara garis globalnya yang perlu kita ketahui bersama adalah orang itu kalau sudah meninggal maka wajib dijaga kehormatannya dengan cara tidak boleh dilakukan kepada dia sebuah hal yang sifatnya itu menyakiti bagi dia andaikan dia masih hidup. Jadi wong umpama banyu merkungkung nang jero banyu itu wis kadung kaku semisal, maka secara syariat awak dhewe nanti nggak boleh itu mayitnya dipaksakan untuk posisi lurus, apalagi sampai nanti di situ memaksakan sampai patah tulang. Itu jelas halah mboten pareng. Sehingga bagaimana tetap dibiarkan dalam dia yang seperti itu, dia meninggal kaku yang seperti itu tetap harus tetap dibiarkan. Ya kecuali nyuwun sewu kalau nanti rada ono solusi semisal minyak apa gitu ya, mungkin minyak Kalimantan, minyak oles yang nanti buat kelonggaran. Mungkin. Loh, walaupun sudah meninggal ada biasanya yang bisa seperti itu ada. Kan Pak Kacong gak eru mau urusane. Cari Wak Mudin. Jadi secara keseluruhannya gak oleh dipaksakan untuk mayit yang mati itu tadi dilurus nih, dikenceng nih, opo maneh sampai membuat nopo patah tulang, itu jelas haram. Sehingga nanti kalau kelanjutannya bagaimana memandikannya dan seterusnya, kalau memang nanti pembahasan yang pertama guyur nih nang jero kali ngoten nah. Yo iso ae tapi yo tegon lho Pak, wong wis mati las dijagur nih nang jero anus bisa. Kalau masalah memandikannya bisa. Dimandikan gawe selang wae iso kok. Kemudian nanti pembahasan masalah pengkafanan juga sama loh nggih. Dalam kafani kok sampai dipeksa ben kafani ketok lurus, mayite ditawarik dikenceng wong mboten pareng. Padahal wonge posisinya seperti mboten saged, mboten pareng dipaksakan seperti itu. Sama yang sering terjadi niku biasanya wonten tiang mati dalam keadaan ini masih memakai bantal biasanya. Suwe gak niku meninggal dalam keadaan niki wis kepalane gantung ngeten. Ya jenenge wong bingung nggih, keluargane kadang kan bingung. Sik ngurusi sembarang-sembarang. Lah akhirnya kepalanya itu gantung ngeten. Mboten kok nemplek nang nisor ngeten mboten, gantung ngeten. Ini yang sangat sering terjadi. Mulane lek wis positif meninggal, apa yang dianggap mengganjal kepada dia iku ndang-ndang disingkrikne kabeh, bahkan biasanya tangan iki ndang-ndang disendakepne ngeten. Iki soalnya rada suwe titik wis gak iso wis kaku. Ngene ya kungfu Pak Kajong.
Malah kumpul kayak ngene iki. Bon ya. Kalau pengkafanannya sebenarnya kalau bahas masalah pengkafanan, kemudian memandikan juga memendamkan itu pembahasannya besok. Pembahasannya besok. Apa wong sing mati merkungkung ngeten iki engko piye madepe, engko umpama angel madepe lah itu pembahasan besok. Yang kita bahas cuma masalah memandikannya saja. Bon, jadi ojo sampai dipaksa. Di mumpung pokoknya mayit itu masih lemes, dang ditepak nih posisi nih. Ini orang kalau nggak punya pengalaman ditinggal mati ini biasanya bener-bener nggak paham. Tapi kalau sudah pengalaman ditinggal mati ngeten wis ngerti dang apa yang harus dilakukan, tahu biasanya. Sampai lali. Oh, diperban. Pun secara garis globalnya ngeten loh. Orang itu kembali ke kaidah yang awal wau. Untuk dipaksakan mandi itu jangan sampai enggak ada istilah diperbolehkan untuk dipaksakan mandi. Kalau memang yang namanya perban itu wis dilihat dicoplok pelan-pelan itu bisa tidak menyakiti ya enggak masalah. Harus dicoplok, tapi kalau dicoplok iki mang semisal tangan wis kadung kaku, nyoplok ini kok terlalu menyakiti, ya wis berarti enggak usah. Melano nggih kembali nyoploki klambine mayit itu juga wong carane beda-beda. Ana sing beranggapan bahwa nyoploki klambine mayit iki ya wis dicoplok kaya wong waras ngoten iki. Ada yang beranggapan ya aja ngono, nyoploki klambine mayit loro, diguntingi. Mulai dari tangannya, kemudian ngeri kan bisa dibuka. Sekiranya pokoknya gak sampai menyakiti. Ini plok kerah tangan ini juga kesulitan kan kalau normal. Jangan seperti itu. Kelambine itu digunting. Tangannya digunting ya duduk rek. Pun nggih, jelas nggih. Jadi pokoknya secara garis global prakteknya nang masalah Pak Kacong itu tadi masalah napa perban itu dilihat sekiranya iso dibuka dengan cara yang bagus, dengan cara yang tidak menyakiti ya wajib. Ngoten lho. Umpama iso dikateri ngoten ya, sak lapisan dikater coplok, sak lapisan dikater coplok, terus sampai benar-benar buka semua ya bisa ya berarti wajib. Ngoten lho. Pun mulane wau batasane kalau teng mriki bahasanya kan dua man ta'adzara husluhu. Kalau sekiranya tidak mungkin untuk dimandikan, tidak mungkin itu dengan sekira kalau dipaksakan itu nanti cuma akan menyebabkan menyakiti kepada mayit. Kalau ndak nopo, ndak menyakiti ya malah wajib. Loh, kalau ndak menyakiti ya wajib dilepas Pak Kacong, kan nggak menyakiti. Pak Kacong, kewajiban itu memandikan. Kalau mungkin, tapi kalau dimandikan tadi perbani dilepas niku malah puklek kabeh. Kan perbanan tau kasusnya. Iki coplok perbani didusi polai, dicoplok puklek kabeh, berarti itu namanya nggak mungkin. Maka kalau nggak mungkin nggak usah dilepas karena nggak mungkin untuk dimandikan. Solusinya gimana? Pakai alternatif kedua. Nopo alternatif kedua tadi? Lah ngono ndak paham ah. Tayamum. Lah lek mungkin dilepas ya apa? Ya lek mungkin dilepas ya wajib. Oke. Hebat. Lek Pak Kacong paham, lintune luwe paham jelas. Aduh ya Allah. Loh, tolak ukure ngono Pak Kacong. Monggo lintune Pak menawi tasih wonten. Nggih, bagus. Lah ya aku ngawur ya. Ngawur jadi Pak Kacong. Monggo. Gus, takut. Niki mengambil dari makhot Ghusl rajul wal mar'atu aula bi ghusl tentang ngedusi khunsa. Iku bau poros wandu. Lah, praktek yang ada di sini kayak gambarane misalnya Lun Cinta Luna ngoten niku nggih ya. Napa jenenge?
Sing ngoten iki ya, Lek lanang. Lucinta Luna asli- mboten khungsa niku. Jelas lanang niku. Niku Nggih. lanang lek niku, asli lanang. Nggih ngoten niku sing ngedusi sing luwih utama niku jaler napa estri. Sing pertama niku hunsa ya. Sing kedua asline lanang cuman operasi munan. Jadi ono menteke yo nen niki mun pas niku sing ngedusi niku tiang estri napa jaler. Terus bagaimana Gus solusinya ngoten ya? Matur suwun. Nggih. Hah? Iya langsung. Khunsa. Rumah-rumah. Pertanyaan pertama berkaitan masalah khungsa. Khungsa niku yang perlu dipahami, ampun dipahami ngeten nggih. Khungsa iku Lucinta Luna mboten. Bukan. Keranten enten mutakhonnis dan lain-lain. Jadi wonten asli lanang. Oh duwe manuk wedok piye? Jelas lanang niku. Cuma membo-membo wedok. Niku tetap hukumnya laki-laki secara hukum fikih. Jumatan ya wajib Jumatan. Hukum-hukumnya ya tetap laki-laki. Begitupun wanita kok macak lanang. Macak lanang gitu tetap hukumnya juga wanita. Kalau khungsa niku betul-betul punya dua kelamin. Jadi memang punya kelamin laki-laki, juga punya kelamin wanita. Terus asli, mboten templean niku lim-liman mboten. Asli, dapat lim-liman. Asli, bahkan berfungsi. Lek khungsa muskil itu dua-duanya berfungsi. Sehingga betul-betul muskil. Muskil itu artinya menyulitkan. Mau dihukumi laki-laki, nyatanya kelamin perempuannya berfungsi. Mau dihukumi perempuan juga nyatanya kelamin laki-lakinya berfungsi. Nggak bisa. Makanya namanya itu khungsa muskil. Kelaminnya dua dan dua-duanya berfungsi. Nggak bisa divonis salah satu. Itu khungsa muskil. Nah, untuk masalah khungsa muskil itu ketika mati bagaimana? Tenggine banyak kitab niku disampaikan. Idza mata al-khungsal muskilu wa laisa hunaka mahramun lahu minar rijali awin nisa'i. Ngali bahasa ibarat niki berarti sebenarnya khungsa muskil itu ketika meninggal yang entah ibunya, entah bapaknya, entah adiknya. Lek pun mahrome kan masih diandaikan wedok yo gak masalah, meskipun diandaikan laki-laki kan gak masalah karena mahram nih. Halilah halil sami maun. Yang pertama mahram. Oh enggak ada mahramnya. Atau ada tapi enggak bisa memandikan. Bagaimana? Fa in kana saghiran jazalir rajuli wan nisa'i ghusluhu. Kalau khungsanya ini masih kecil, maka sama dengan yang tadi. Boleh dimandikan laki-laki ataupun boleh dimandikan perempuan karena masih kecil. Kalau sudah dewasa gimana? Wa in kana al-khungsa kabiron, tapi kalau khungsanya sudah besar, til ajnabi ahaduma yummima wa yudfanu yuyammam wa yudfanu wasani yursalu. Ada dua pendapat. Napa pendapatnya? Kalau dia itu khungsanya sudah dewasa, niki kan diomongno lanang yo gak iso, diomongno wedok yo gak iso. Sehingga andai kata dimandikan oleh laki-laki yo itu mungkin perempuan, andai kata dimandikan perempuan ya mungkin laki-laki. Maka di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama, karena kasusnya ketika wanita nggak boleh dimandikan laki-laki atau laki-laki nggak boleh dimandikan wanita, maka harus pakai alternatif yang kedua, yaitu ditayam mumi. Ini pendapat pertama. Oh gak iso iki, diomong lanang ya gak iso, diomong wedok ya gak iso. Didusi wong lanangin barang. Lek tayamum kan cuma wajah sama tangan, jadi tidak ada masalah. Tapi menurut pendapat yang kedua, oh enggak, tetap dimandikan khungsa muskil itu. Tetap dimandikan.
Lah, untuk yang memandikan siapa? Lah niki wa fi man yaghsiluhu aujuhun. Ada pendapat banyak. Enten pendapat kathah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa annahu fi haqqir rijali kal mar'ah wa fi haqqin nisa'i karrajul ahdan bil ahwat. Untuk masalah kasus niki terkait masalah yang memandikan niki ada yang mengatakan ya dimandikan sama siapapun yang bisa. Misalnya sing iso ngedusi mudine lanang ya didusi kali mudin lanang. Loh, tapi gimana wong ini mungkin wanita li darurah. Mungkin ya ditayamum. Iku ngoten untuk kasus itu. Untuk kasus yang kedua masalah operasi. Nggih, masalah operasi nggih tanyakan nggih. Kalau ada laki-laki ditugel manuke operasi dadi wedok. Ngoten kan nggih sing ditanyakan nggih. Niku cara hukum fikih tidak menghilangkan statusnya nih. Jadi operasi niku tidak menghilangkan status. Oh aku dadi wedok tenan, tak ilangi, marono pasang, diilangi kelamin laki-laki. Itu tidak menghilangkan status. Tetap hukumnya, tentu nanti konsekuensi pemandikannya sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi. Intinya operasi itu tidak menyebabkan konsekuensi apa-apa. Tetap pada status. Yeah. Kalau masalah gancet ya, berarti kan terkumpulnya mayit laki-laki dan juga mayit perempuan. Ya, sedangkan ini kalau lek sing ngurus iki mek wong lanang, otomatis dia akan melanggar berupa melihat dan menyentuh perempuan. Lek sing ngurus wedok, engko ndelok barange sing lanang kan ngoten. Kerjasama juga iso. Kan dia tetap ketok ae. Solusinya bagaimana? Pertama berarti kalau seperti itu, kalau memang permasalahannya seperti itu, niki kelawas nih baratirian mawon. Tengkauluhu yummima al mayyitu ayyalladhi huwa al mar'atu fi surah al ula warrajulu fi surah asaniya an litawaqqufi alan nadhar awil masi al muharram. Secara kaidah awalnya kalau praktek seperti itu yang memandikan laki-laki gak bisa, yang memandikan perempuan juga gak bisa. Berarti sama. Nanti juga ditayamumkan saja. Cuma ini ada solusi di dalam kitab I'anahnya ada solusi. Wa yu'khadhu minhu annahu law kana fi siyabin sabighatin wa bihadrati nahrin masalan wa amkana ghamsu bihi liyasila al-ma'u li kulli badanihi min ghairi massin wala nadharin wajaba wa huwa dhahirun wal aujah kama qalahu kama afadhu asy-syekh. Nah, terus tengah iki ada solusi yang mungkin ini menjadi wajib, yaitu nopo langsung dicemplungne nang sungai. Kalau itu bisa dalam keadaan masih sama-sama menggunakan pakaian atau ditutupi kain, wong langsung dicemplungne nang jerone kali, iku wis sah langsung dalam, bahkan bukan hanya sah, itu dianggap wajib. Itu bisa dianggap wajib pula min ghairi masin wala nadharin, tanpa adanya pekerjaan melihat dan juga menyentuh yang diharamkan, maka wajib untuk langsung nyemplungne nang kali. Langsung dicemplungnya pisan ya ora lah di mek memandikannya caranya adalah dicemplungne nang. Masalah kaifiyahnya nyuma enggak akan orangnya nanti bagaimana umpama gawe ekskavator misalnya dicemplungne. Kalau memang itu dianggap bisa, itu bisa dianggap wajib. Lah cuma ngeten ini barat yang kula pengen kula sampaikan juga, andai kan terjadi pelanggaran. Wis gak ngurus wis daripada gak diadusi seakan. Akhirnya sing lanang maksa, gak aku gak ngarasa sahwat wis mati ngono, semisal ada yang seperti itu. Teng mriki dingendikaken teng kitab Hasyiatus Syarwaniya, teng mriki dingendikaken qauluhu qalasin mim far'un qad yukhadu min qauli as-sabiq annal mayyit la yantaqidu wutuhu
ruhu bidalik annahu aksi ajza'a al-huslu wa in asima al-ghasil. Kalau andaikan dalam permasalahan yang seperti ini, yang mayit perempuan nggak ada yang memandikan kecuali laki-laki, atau kebalikannya, yang mayit laki-laki nggak ada yang memandikan kecuali perempuan, dan kebetulan mudine ki mang meksa masih beda jenis, mudine wis gak ngurus, wis tak adusi ae, iki wis kelakuanku ora aku lek syahwat ini ya ora ngras, misal ngoten nggih. Maka kalau seperti itu mandinya pun dianggap cukup, orang yang memandikan dianggap berdosa. Wes, jadi solusinya nggih dua niku. Singnya dianggap sudah mencukupi, cuma dalam masalah dosanya yang memandikan tetap dianggap dosa karena dia melakukan pelanggaran berupa nador dan juga masuk menyentuh yang diharamkan. Atau lek kepingin legal 100% dicemplung nih kali. Niki solusi tapi aneh ngoten. Pun nggih, jelas nggih. Sampun. Oke, sampun Gus, matur suwun. Kayaknya kalau ya memang keterangannya seperti itu ya. Itu ya apa Pak ya? Lah iya, mosok gak ada yang lain selain di menungso Lagi Pak wake. Kacong, kan mau kan disediakan pilihan, nggak harus itu. Terus Kalau mau sampai enggak nerangno seperti itu. Loh, enggak. Langsung Loh, opsi Pak Kacong. Opsinya banyak. Opsinya banyak. Pak Kacong, yang pertama itu tayamum seperti yang di kitab I'anah Khalifatul Mu'ini. Kalau semisal mau dicarikan solusi yang lain, yaitu tadi orang yang memandikan tetap maksa walaupun terjadi pelanggaran tindakan haram, tapi masalah mandinya tetap mencukupi. Tapi dosa loh ya, ojo dianggap saya melegalkan, tetap dosa. Memandikannya dengan model lawan jenis seperti ini dianggap tetap dosa. Lek kepingin diadusi plus gak dosa, ya kalau teng kitab I'anahnya, yaitu tadi annahu laukana fisya jemplungno wa bi hadratin nahrin dicemplungi. Nggih paham. Banyak opsinya itu. Yang dicemplungno itu loh. Lah kalau nggak mau dicemplungno ya pakai opsi yang lain Pak Kacong. Kan, gunanya opsi itu kalau nggak mau yang ini pakai yang lain, itu opsi namanya. Kan yang tadi kan ada nanggung dosa Pak. Ya sisi itu tayamum gak dosa gak dicemplungno lo beres. Opsi ini kan 3 lo ya. Oh iya weh Pak. Disemprot lah bisa Pak. Disemprot? Iya. Disemprot piye Pak Kacong? Ya disemprot kayak manuk itu Pak. Semprot lah sing banyune sing buahnya. Tambah nemen iku luwih mending dilebih 10 kali. Sudah wis. Terakhir. Pertanyaan yang tadi belum dijawab. Yang mana? Yang tadi itu. Yang pertama tadi itu loh. Itu terakhir itu ya. Ini nih coba. Yes, ada terima tawaran ibarat yang terakhir ini ya. Ibaratnya saya kirimkan tentang kitab napa namine Hawasi Syarwaninya niki wonten. Jadi memang sulit nanti pemahamannya coba kita pahami bareng-bareng. Tapi ibaratnya sudah ketemu niki. Ini sekali ke ibarat yang ada di kitab pertanyaan masalah orang yang terpisah anggota tubuhnya dalam keadaan hidup. Tengeriku ibang ila angkol tengeriku dingendikaaken wadhahir annahum kanu arafu mautahu binahwi istifadatin wa yajibu ghuslu dzalika qabla sholati alaihi wa satrihi bi khirqatin wa muwaratuhu wa ingin ghairil aurah. Langsung watusannu muwaratu kulli man fasala min walau ma yuqta ulil khitani. Pokoknya semua anggota tubuh yang terpisah dalam keadaan masih hidup itu sunnah untuk
Bahkan nyuwun sewu biyen pas jek cilik kolup yang dinya orang yang mencuri kan dipotong. Itu juga sunnah dipendem. Lah sekarang tadi pertanyaannya Gus Khobir tadi. Kalau semisal sudah ditemukan cuma tangan, kemudian yang disolati juga cuma tangan. Setelah disolati juga dimakamkan cuma tangannya, kemudian ketemu body part yang lain. Tadi kan saya menjawab nih, kalau masalah kewajiban memandikan, mengkafani, menguburkan itu wajib semuanya. Sekarang bahas masalah solate. Tengeriki ngendikaken, coba ini kita ini pahami bareng-bareng mawon. Tengeriki bahasa solati alal jumlah. Wajib niat sholatnya ketika ditemu bagian itu kita niatnya alal jumlah secara keseluruhan. Cuma kalau dhafaro atau falau dhufiro bisohibil lam tajib i'adatuha alaihi in ulima anhu husila qabla sholati. Tengeriki dingendikaken kalau sampai nanti kok sudah dimakamkan, bahkan tangannya itu sudah dimakamkan, kemudian ketemu yang lain, apakah wajib untuk mengulangi sholat untuk anggota-anggota? Wajib mengulangi sholat untuk anggota tubuh yang lain, tapi dengan catatan kalau anggota tubuh yang lain itu sudah dimandikan sebelum disolatinya anggota yang pertama. Nah ini yang sangat sulit. Kalau wang sulit malih, bahasanya kalau ringkas ben gak mulak. Jadi ngeten. Lek memang tadi pas waktu menyolati tangan anggota yang ditemukan niki, tangan itu tadi diniati saya menyolati semua anggota tubuhnya. Dan tangan ini adalah perwakilannya. Ini nanti sudah akan menjadi sah, mau diketahui sudah dimandikan juga. Tapi kalau sudah diketahui bahwa anggota lain juga belum dimandikan, lah sing ketemu ancen mek cuma tangan tok. Sing liyane belum ketemu. Lah niki lek ningali mafhum mukhalafah ini ki koyok-koyok disolati maneh atas untuk anggota yang belum disolati. Ngoten lho. Pun intinya ngeten kesimpulannya. Berkaitan masalah pertanyaan body part tadi. Ketika ada orang mati, mungkin korban bencana, yang sehingga ketika ditemukan itu hanya ditemukan sebagai tangannya saja atau separuh badan saja, pokok nggak utuh. Akhirnya karena yang ditemukan hanya sebagian, akhirnya langsung dimandikan, dikafani, disolati. Lah ketika disolati ini, niatnya walaupun diaturakan gitu, bahwa niat mensolati anggota tubuh ini tadi niatnya tetap fil mensolati andai kata secara keseluruhan. Tapi enten berkhilafan tetap ini ibaratin. Cuma masalahnya begini, ketika yang ditemukan tadi itu misalkan tangannya terputus misalkan, terputus ketemu disolati, dimandikan, disolati. Habis ketemu, apakah ini wajib mengulangi sholat? Padahal tadi tangannya sudah disolati. Namanya kan tetap sama, si A. Tangannya tadi si A, ini tubuhnya juga si A. Apakah wajib mengulangi? Maka catatannya adalah ketika tadi mensolati tangan, body part tadi itu, apakah anggota tubuh yang lain ini sudah dalam kondisi suci atau belum? Kalau anggota tubuh yang lain ini dalam kondisi sudah suci, berarti tidak perlu mengulangi sholat. Karena kita sudah dianggap mensolati secara keseluruhan badannya. Dan itu sah, karena sudah seluruh badan dalam kondisi suci. Yang lain juga masih dalam kondisi belum dimandikan. Berarti ketika ketemu tadi disolatinya tangan itu belum dimandikan body yang lain, anggota yang lain, maka wajib untuk mengulangi
sholat ketika ketemu. Niki lek ningali ibarate ngoten, sementara ingkang dipanggihaken ngoten. Siap. Mbok menawi butuh ibarat yang lebih ringan, mangke saged dicarikan pertemuan selanjutnya. Keranten niki pun overtime sekali ini. Sampai wis ngene kabeh setengah 12 ini. Ngoten nggih? Pun nggih. Lintune lek enten sing tanglet pertemuan ngajeng mawon. Tanglet dijawab malah wae. Monggo lek pertanyaannya gampang dijawab sekarang, kalau sulit besok. Ayo agak singkat mohon Mas. Monggo. Tes. Terus tadi wonten keterangan saking anak niku wong sing hidup kedua kalinya Nggih. mboten wajib dimandikan atau disolati kembali. Nggih. Nggih. Niku kula bingung tentang permasalahan ketika orang itu menemukan huruf 2 kali. Huruf syamsi 2 kali. Oh nggih. Kita menemukan 2 sebab yang sama. Ada 2 sebab yakni maut. Ada maut 2, tapi kenapa yang diwajibkan cuma 1 sholat dan cuma 1 ghusl, gitu aja. Nggih. Nggih. Niki pertanyaan ini jane rada sulit, tapi kalau tak jawab sampai sing takon tok paham, lek liyane gak paham gak apa-apa. Untuk permasalahan tadi yang kehidupan sampai 2 kali, tapi tetap memandikannya cukup 1 kali. Yang awal saja, andai kata dia mati lagi nggak cukup, nggak perlu dimandikan. Niku lek alasannya dalam i'anah niku wa anil hayatas tsaniyah la yu'awwalu 'alaiha. Kehidupan dia yang kedua itu tidak perlu, nggak perlu ada memandikan, nggak perlu ada mensolati. Lah alasannya nopo? Li'anna dzalik tasyri'un lima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Alasannya niki Mas. Karena mewajibkan untuk memandikan untuk kedua kalinya itu adalah mensyariatkan sesuatu yang belum pernah dijelaskan oleh Nabi. Cara Kanjeng Nabi jelasnya itu yo pensyariatannya yo memandikan itu 1 kali, nggak ada untuk yang kedua kalinya. Sehingga kenapa kok dalam kasus hidup 2 kali itu cukup mandi 1 kali, nggak 2 kali, padahal sebabnya 2. Li'anna dzalik tasyri'un lima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Karena untuk memandikan kedua kalinya, mensolati kedua kalinya dan seterusnya, itu adalah mensyariatkan sesuatu yang belum pernah ada. Berbeda dengan kasus huruf yang 2 kali. Panjenengan dari Surabaya. Dari Surabaya UTW nang Mekah. Ini kan meskipun misalkan tadi itu di ini wis maghriban kok tutup kono maghrib maneh konsepnya. Karena dalam kasus yang seperti itu ada pernah ajaran dari Nabi bahwa ketika memang huruf dijumpai di tempat yang berbeda, niku nggih salat lagi. Kalau kasus yang ini nggak ada tasyri'nya alasannya. Sakjane kok cara kasus niki kok ada tasyri'un bima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Masalahnya ngoten. Ngoten. Niku wau kok kenapa nggak ada proses ilhak di situ? Loh. Kenapa nggak ada proses nadhir? Jadi kan tadi ada 2 sabab, ada 2 sabab, tapi fi'lunya juga 2. Lah yang kalau bingung kan sangat niku emang tasyri' tadi nggak ada warid, nggak ada nadhirnya. Loh, lah ya Mas, Padahal justru titik kenapa nggak diilhakkan dengan kasus huruf 2 kali sehingga maghriban 2 kali? Karena kalau untuk kasus sholat yang maghriban 2 kali, niku tasyri'nya ada. Kok coro ceritane syariat atau kok Kanjeng Nabi wuruane iki enek ngono lho. Tapi lek mati pindo disembayangi pindo diidusi pindo itu enggak ada. Sehingga tengene mriki wa tasyi'u ma huwa kadzalik mumtaniun pakraguan. Ngoten. Pripun? Anek kita untuk mengilhak itu apa? Jadi apa yang mencegah kita untuk menyamakan kasus mati 2 kali dengan huruf 2 kali? Jadi sing kula acu niku wau, apa maneknya sebenarnya kok nggak disamakan saja? Padahal kan kalau kita pakai kias juga bisa dengan ilat ta'addudus sabab. Kias itu kan berlaku tidak terpenuhi halal sebelumnya.
Mesti cara derajat istimbat lah derajat sebelumnya toh Mas. Enggak bisa kita itu tiba-tiba maksud kasusnya itu seperti itu. Makanya cara I'ana ini ku ngomong nom tajibu muaratu dikuburkannya tetap wajib. Mergo batang nih urusan. Mergo batang. Mungkin lek masalah panjang bebas Mas. Sampai sak jam enggak apa-apa. Sing seakan bolo-bolo nih. Lho lek kula enjoy saja tapi kan bolo-bolo kasihan maksudnya. Sudah overtime ya padahal nggih. Nggih. Barangkali masih bikin melok sawir masih sak jam diladeni. Betul saya khawatir. Ini bukan di stop karena nggak mau jawab tapi sudah overtime. Ngaten. Pun monggo menawi saking bolo-bolo wonten ingkang